Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Dalilul Falihin dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Uh, Berdasarkan makalah yang udah saya buat sebelumnya, di sini saya akan menjadikan bahan presentasi saya pada hari ini, yaitu pengamatan terhadap energi terbarukan. Oke, kita lanjut. Jadi preview dulu. Jadi selama presentasi ini apa aja sih yang akan saya bahas gitu. Nah, pertama itu ada pendahuluan. Nanti selanjutnya itu saya akan menampilkan uh, permintaan terhadap energi gitu. Permintaan terhadap energi. Yang ketiga adalah kondisi bumi dengan sumber yang ada. Kemudian nanti juga ada pengertian energi terbarukan, terus contoh energi terbarukan, untuk terakhir yaitu kesimpulan. Oke, jadi kita mulai aja. Kalian kita semua itu hidup di bumi. Di bumi itu sudah menyediakan berbagai sumber. Kita hidup di bumi, tinggal mencarinya dan memanfaatkan sumber yang ada di bumi. Terus di sini ada sebuah grafik, akan munculkan sebuah grafik sumber apa aja sih yang ada di bumi itu yang bisa menjadi energi untuk kita beraktivitas. Yang pertama itu ada, yang paling besar adalah minyak bumi dan koala itu batu bara dan gas bumi. Selain itu masih rendah. Jadi bumi ini energi yang kita manfaatkan masih didominasi oleh istilahnya itu energi fosil. Kita juga bisa lihat sebuah grafik itu mulai dari tahun 1965 hingga 2015, peningkatannya cukup besar dari yang dulu kita belum paham, belum bisa memanfaatkan, hingga akhirnya 2015 kebutuhan semakin besar karena permintaan juga semakin besar. Bisa kita analogikan dengan begini, semakin dikit orang, misalnya ada suatu people atau orang itu untuk membutuhkan energi sebagai kehidupan kayak teknologi atau industri dan lain-lain, itu sebuah permintaan terhadap energi akan mengikuti besarnya populasi yang terjadi. Nah, populasi sendiri makin hari, makin kian tahun, kian dekade atau kian abad itu semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan energi terus dibutuhkan secara besar. Di sini ada penggunaan energi dunia, dan targetnya kita sudah memprediksi pada tahun 2025, 2030 dan 2035 itu sudah kita prediksi, dan penggunaan energi dunia akan semakin besar. Di sini kita bisa lihat pertambangan energi fosil. Energi fosil sudah didominasi oleh dari tahun ke tahun, dan ini sumber daya yang kita manfaatkan untuk saat ini. Namun kita dapat sadari bahwa energi fosil ini tidak dapat menjadi sumber yang kita terus keruk. Dia juga akan habis karena dia terbatas sumber dayanya. Nah, terus apa sih solusinya? Yaitu ada renewable energy, energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa sih? Energi terbarukan itu adalah energi yang berdasar dari sumber-sumber yang nantinya bisa kita manfaatkan dan istilahnya tidak akan habis. Ini juga bisa disebut sebagai green energy. Jadi renewable energy itu sama dengan green energy. Apa artinya? Dia zero emission, artinya tidak mengeluarkan emisi, tidak seperti energi fosil yang sebelumnya. Nah, namun hingga saat ini pun renewable energy masih dalam tahap pengembangan. Masih sedikit yang memakai dan memanfaatkan renewable energy ini. Nah, terus kalian tahu nggak sih apa aja sih jenis-jenis renewable energy itu? Nah, yang pertama itu ada wind energy atau energi angin. Jadi angin-angin yang ada di atas bumi, berterbangan gitu, berhamburan. Itu akhirnya bisa kita manfaatkan dengan turbin wind atau sebuah kincir angin. Nah, dari kincir angin itu angin akan menggerakkan sebuah
turbin itu hingga mengeluarkan energi kinetik yang kemudian kita simpan sebagai energi terbarukan. Bisa itu dalam bentuk baterai hingga nantinya bisa disebarluaskan ke penduduk-penduduk dunia. Terus selain energi angin, ada juga solar energy, yaitu kita memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya energi kita. Nah, di sini ada sebuah panel surya yang sudah berterbangan dan mungkin harganya juga lumayan mahal, sehingga sedikit yang memanfaatkannya. Jadi dari energi matahari itu, energi panas, kita bisa ambil energinya, kita serap oleh solar panel ini, yang kemudian diproses oleh sebuah konverter hingga akhirnya sistem itu membuat energi terbarukan hingga masuk ke energi storage atau penyimpanan energinya. Lanjut lagi, yang terakhir jenis lainnya adalah biomasa energi, biomass energy. Nah, sumber energi biomas tuh apa aja sih? Itu biasanya biomas tuh berasal dari energi-energi yang terbuang atau emisi yang terbuang. Ini di sini contohnya ada animal residues atau residu dari hewan, industri residu, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa kita proses melalui sistem atau mesin hingga akhirnya bisa jadi dari panas, biodiesel, atau gas metan. Itu bisa kita proses hingga akhirnya memunculkan sebuah energi terbarukan yang kemudian bisa disebarkan ke penduduk-penduduk dunia. Nah, kita udah masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kenapa sih kita harus mengembangkan renewable energy? Yang pertama adalah karena energi fosil yang dominasi sekarang itu tidak akan lama umurnya, entah kapanpun ia akan habis jika kita keruk terus. Maka dari itu kita harus membuat inovasi dengan menemukan renewable energy. Nah, renewable energy yang sudah banyak sekarang adalah yang tadi saya jelaskan, yaitu energi angin, energi panas, dan terakhir adalah energi biomasa. Ya, berdasarkan energi-energi tersebut kita harus memanfaatkan dan melakukan pembaharuan dengan mencari sumber energi yang lain, karena energi-energi tersebut masih bisa dibilang mahal dan perlu pengembangan hingga riset yang cukup besar nantinya. Itu mungkin cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.